warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau melakukan percobaan tentang NumPy yang ada pada modul Python for Data Analysis. Di sini kita langsung saja melakukan percobaan pertama, yaitu di sini ada kita mencoba mengimport package NumPy-nya terlebih dahulu. Kita tunggu dulu. Biasanya untuk pertama kali itu udah lama. Nah, di sini sudah sukses terimport package NumPy-nya. Dan di sini apa sih NumPy itu? NumPy array. Di sini ada create nums array from Python list, di mana NumPy arrays ini dapat berkesinambungan dengan Python list, sehingga dengan fungsi np-array ini dapat langsung membuat NumPy sesuai dengan list. Contohnya seperti ini. Nah, di sini kita membuat array dengan 1, 2, 3 isi arraynya, kemudian ditampilkan oleh np-array. Selanjutnya di sini kalau kita ingin membuat matriks gitu ya, kita bisa menuliskan terlebih dahulu sintaks seperti ini, kemudian memanggil variabelnya. Nah, dengan mengubah data menjadi NumPy array akan lebih memudahkan kita untuk melakukan operasi vektor dan matriks. Kemudian selanjutnya di sini ada built-in method range, yang dimana fungsi ini untuk menghasilkan vektor 1D array dengan nilai-nilai yang berurut dalam interval tertentu. Nah, contohnya di sini ada sintaksnya, yaitu dimana yang pertama itu ada interval pertama, terus sampai berapa si nilai akan berurut. Kemudian di sini juga ada bisa memasukkan selisih. Nah, contohnya di sini 0 sampai ke 5. Indeks 0 sampai ke indeks 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini juga ada yang contoh selisih. Jadi di sini sampai ke 9, namun selisihnya 2, jadi kan 0, 2, 4, 6, 8. Kemudian di sini juga ada zeros, di mana fungsi ini untuk menghasilkan arrays atau vektor matrik berukuran tertentu dengan nilainya, yaitu 0 ataupun 1. Nah, contohnya di sini np-zeros 3 maka akan menampilkan 3 nilai bernilai 0. Kemudian di sini juga ada np-ones, di mana di sini akan dibuatkan matriks 1 dengan order 2x2. Kemudian di sini ada linspace, jadi merupakan fungsi untuk menghasilkan vektor 1D array berisikan nilai-nilai yang berurut dalam interval tertentu dengan jumlah pembagian ditentukan. Nah, di sini ada linspace, kemudian kita bisa memasukkan start intervalnya berapa, terus end intervalnya berapa, dan jumlah pembagiannya berapa. Nah, contohnya seperti ini. Kita akan membagi 10 menjadi 3 bagian gitu. Jadi ada pertama 0, 5, dan 10. Kemudian di sini ada I gitu, dimana fungsi ini untuk menghasilkan matriks identitas bernilai 1 pada diagonal lainnya, dan yang lain itu 0 dengan ukuran ordo berapa gitu tertentu. Nah, di sini contohnya 3 gitu, npi 3, maka akan membuat secara diagonal satunya gitu. Kalau kita ketikkan 4, maka akan mengisi nilai 1 secara diagonal dengan 4 kali 4 gitu.
Kemudian di sini kita bisa ada fungsi run gitu, dimana fungsi ini akan membuat array berukuran tertentu yang berisikan nilai-nilai random dalam interval 0 dan 1 yang berdistribusi uniform. Nah, kita dapat membuat array dengan ukuran berdimensi berapapun sesuai dengan banyak input fungsi. Nah, di sini contohnya np random run 2 itu kita maka akan menghasilkan 2 nilai secara random. Nah, kemudian di sini juga ada cara agar 2 baris dan juga 3 kolom. Nah, maka akan di keluar nilai-nilai random dengan yang kita masukkan itu 2 baris dan 3 kolom. Nah, selanjutnya ada running, di mana run ini merupakan variasi dari fungsi run, di mana run berisikan nilai bilangan acak yang diambil dari distribusi normal baku. Radin merupakan fungsi yang menghasilkan array berukuran tertentu berisikan bilangan bulat integer dalam interval tertentu. Contohnya yaitu seperti ini. Kita akan membuat Radin dari 2 baris dan 3 kolom. Nah, maka akan menampilkan nilai-nilai tersebut. Kemudian kita juga bisa bentukan Radin dari awal intervalnya berapa, terus akhir interval berapa, dan ukurannya arraynya berapa. Nah, di sini kita bisa diawali awal intervalnya berapa, terus akhir intervalnya 100, dan akan dibuat 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kemudian di sini ada array atribut dan metode gitu ya. Atribut merupakan informasi yang dibawa suatu objek Python, sedangkan metode merupakan fungsi yang dibawa suatu objek Python. Biasanya dapat dipanggil dengan menambahkan .attribute atau .method pada suatu objek, terkecuali array. Atribut array sering digunakan yakni shape, ukuran array, dan tipe data array. Contohnya di sini kita akan membuat array, di mana array ini berisikan 2 baris dan 3 kolom. Nah, kalau misalnya kita ingin cek ada berapa baris dan kolomnya itu dengan menggunakan set. Dan untuk melihat tipe datanya kita bisa menggunakan di type. Kemudian di sini ada reshape, di mana reshape ini adalah metode untuk mengubah ukuran sebuah array, di mana ukuran lama dan baru sesuai, yakni banyaknya elemennya masih sama gitu. Pengurutan elemen dimulai dari kiri atas menuju kanan bawah. Contohnya array berukuran 3x4 terdapat 12 elemen, dapat diubah menjadi array 2x6, namun tidak dapat diubah menjadi array 4x4 atau 3x3. Contohnya di sini kita akan mereshape array dari variabel A gitu. Jadi kan ada 1, 2, 3, 4, 5 ini bentuknya, dan kita akan reshape menjadi seperti ini. Nah, dengan asalnya 1, 2, 3 ini reshape menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di sini ada transpose. Nah, transpose ini merupakan metode yang digunakan untuk mentranspose matriks. Itu hanya dapat dilakukan pada array matriks dengan
dimensi lebih dari satu. Supaya vektor berukuran n dapat ditransform, maka hendaknya vektor didefinisikan sebagai array matriks berukuran 1 kali berapa gitu. Contohnya di sini kita membuat dulu array yang udah di reset itu, kemudian kita transpose, maka akan menjadi seperti ini. Kemudian di sini ada fungsi-fungsi lain, itu fungsi lain yang berguna, yaitu yakni menampilkan suatu nilai perhitungan dimulai dari array tertentu dari array. Contohnya perhitungan yakni maksimum, minimum, rata-rata, dan lain-lain. Misalkan A sama dengan NP array 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kita definisikan dulu itu arraynya, kemudian kita cari nilai terbesarnya dengan Amax, kemudian nilai terkecilnya dengan min, terus rata-ratanya dengan min, terus lokasi nilai maksimumnya, dan di sini ada lokasi nilai minimumnya. Selanjutnya ada indexing dan selection gitu ya. Indexing ini pada array mirip dengan Python list. Pada array dapat dilakukan backcasting, yakni menggunakan atau memasukkan sebuah nilai pada beberapa elemen secara sekaligus. Hal tersebut tidak bisa dilakukan pada object list. Contoh, kita membuat array gitu dari ini 0 sampai 8 kemudian 100, yaitu artinya ini mengisi indeks 1 sampai 7 dengan angka 100. Nah, kita coba. Nah, terlihat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu terisi dengan nilai-nilai 100. Kemudian di sini juga ada beberapa untuk mendefinisikan array, gitu. Caranya seperti ini. Terus ada mengganti sekumpulan elemen menjadi 0 gitu. Dimana di sini target yang ingin kita isikan nilai nolnya di mana gitu. Di sini kan dituliskan kayak dari garis 1, 3, dan 0 dan 2. Maka akan sekumpulan elemen menjadi 0. Kemudian sini ini akan di sini ada funksi indexing menampilkan kolom 2 dan kolom 2 dan kolom 0. Maka kolom 2 akan ditampilkan dan dengan kolom 0. Kemudian di sini ada arithmetic situ, di mana ada tambah gitu. Kalau ini operasi tambah, jadi misalnya 0 tambah 0, 0, 1 tambah 1, 2, dan lain-lain. Jadi bisa kurang, terus ada kali, terus ada bagi, ada tambah, ada kali lagi, terus ada kali lagi, di sini ada bagi. Nah, di sini juga ada universal array function gitu, nanti menghadirkan universal array function sebagai penerapan atas beberapa operasi dan fungsi matematis. Fungsi ini akan menerapkan operasi matematis, menetapkan nilai pada setiap elemen array, dan menghasilkan array dengan ukuran yang sama. Sini kita coba untuk membuat arraynya terlebih dahulu. Kemudian di sini akan menggunakan fungsi akar, terus fungsi eksponensial, terus fungsi trigonometri, fungsi logaritma, terus fungsi pembulatan. Nah, selanjutnya di sini ada NumPy operation matrix operation. Nah, di sini ada round gitu nanti. Ada round juga yang round tuh yang tadi yang fungsi pembulatan.
Kemudian di sini yang matrix operation ini kita cobakan dulu di sini array 1, R yang pertama, terus R kedua, dan R square. Nah, kita coba inner terlebih dahulu. Nah, di sini penjelasannya inner product tuh di sini ada kayak 1 dikali 3 kayak silang kayak gitu. Kemudian di sini juga ada dot. Nah, ini seperti ini. Kemudian di sini ada transpose. Dan di sini ada trace, jumlah dari diagonalnya. Terus di sini ada det. Itu untuk determinan. Terus ada true inverse, ada pisau inverse, dan yang terakhir ada nilai vektor eigen. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.